Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Jerry Jasasi dengan NIM 03021282227066 dari kelas B Indralaya akan membahas tentang pencucian batu bara, di mana pencucian batu bara itu sendiri merupakan mata kuliah dari preparasi batu bara dengan dosen pengampu dari Pak Alek Al-Hadi STMT. Presentasi ini akan membahas mulai dari pengertian pencucian batu bara, prinsip dasar prosesnya, faktor keberhasilan pencucian, pengujian coal visibility studi atau uji endap apung, tahapan pelaksanaan sampai dengan hasil interpretasinya, serta kelebihan dan kekurangan pencucian batu bara itu sendiri, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi di sini akan membahas tentang prinsip dasar pencucian batu bara, yaitu melakukan pemisahan antara batu bara bersih dengan batu bara kotor. Pemisahan ini memanfaatkan perbedaan densitas, teman-teman. Bisa kita lihat di nomor 2 itu, densitas relatif atau berat jenis partikel. Batu bara umumnya memiliki densitas yang lebih kecil dibandingkan mineral pengotornya seperti lempung, pasir, atau batuan. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam media cair dengan densitas tertentu, partikel dengan densitas lebih kecil dari media akan mengapung. Biasanya merupakan batu bara bersih atau biasa kita sebut dengan clean coal, teman-teman. Sedangkan partikel dengan densitas yang lebih besar dari media akan tenggelam, yang umumnya merupakan kotoran atau biasa kita sebut dengan reject. Melalui prinsip ini, kita dapat memisahkan material yang bernilai ekonomis dari material pengotornya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita membahas yang lebih penting, kita tentunya harus terlebih dahulu mengerti apa itu pencucian batu bara. Pencucian batu bara merupakan suatu usaha atau proses pengolahan batu bara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batu bara agar memenuhi spesifikasi penggunaan tertentu, terutama pada pemakaian industri seperti PLTU atau industri semen, teman-teman. Proses ini dilakukan dengan cara mengurangi kandungan abu dan zat pengotor di dalam batu bara, sehingga nilai kalor meningkat, emisi pembakaran menurun, dan juga produk menjadi lebih sesuai dengan permintaan pangsa pasar. Nah, di slide keberhasilan pencucian batu bara ini, ada 3 faktor utama, teman-teman, yang menentukan tingkat keberhasilan pencucian batu bara, yaitu ukuran butir. Semakin seragam ukuran butir, maka proses pemisahan akan semakin efektif. Yang kedua, yaitu karakteristik ketercucian atau biasa kita sebut visibility ya, teman-teman. Setiap batu bara memiliki karakteristik unik terhadap media pemisah densitas, tergantung pada kandungan mineral pengotornya itu sendiri. Yang ketiga ialah pemilihan metode atau peralatan pencucian. Metode harus sesuai dengan ukuran butir dan tingkat kesulitan pencucian batu bara. Apakah menggunakan jig, spiral, atau heavy media aspiration. Pada tahap awal dilakukan pengayakan untuk menentukan distribusi ukuran butir batu bara. Fraksi ukuran yang diuji diantaranya minus 50 plus 11,2 mm, 11,2 plus 4 mm. Setelah itu dilakukan sink flow test pada masing-masing fraksi, yaitu pengujian keterapungan dan ketenggelaman batu bara di media cair dengan densitas tertentu untuk mengetahui karakteristik pencucian setiap fraksi ukuran. Coal visibility study atau dikenal juga dengan sebagai uji endap apung merupakan suatu pengujian yang dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan densitas relatif, teman-teman, antara clean coal dan juga material pengotor. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
berapa persen material yang memiliki densitas rendah sebagai clean cool, berapa persen material dengan densitas menengah sebagai middling, dan juga beberapa persen material berdensitas tinggi sebagai reject. Selain itu juga uji ini juga menentukan kadar abu pada setiap fraksi sehingga dapat diketahui seberapa efektif suatu material dapat dicuci. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini ada tujuan uji endap apung, di mana tujuan utama dari uji endap apung itu sendiri adalah memberikan gambaran perilaku masing-masing fraksi batu bara jika dicuci dengan media densitas berbeda. Yang kedua yaitu menentukan nilai densitas media paling optimal untuk menghasilkan kadar abu sesuai target, dan juga menentukan yield atau perolehan clean cool, yaitu seberapa persen batu bara yang dapat diambil sebagai produk, dan juga memprediksi tingkat kesulitan proses pencucian di lapangan apakah tergolong mudah, sedang, ataupun sulit. Oke, teman-teman, tahapan pelaksanaan usability study terdiri dari pengambilan contoh batu bara yang lebih representatif, analisis ayakan untuk memisahkan fraksi ukuran, uji sink and fluid pada setiap fraksi ukuran, analisis kadar abu dan belerang pada setiap fraksi, tabulasi data berat dan abu, pembuatan kurva usability, interpretasi kurva untuk menentukan metode pencucian terbaik. Teman-teman, jadi di sini ada prosedur uji endap apung, di mana batu bara dimasukkan ke media cair dengan densitas relatif tertentu, misalnya DR 1,3. Fraksi yang terapung diambil, dikeringkan, ditimbang, lalu dianalisis kadar abunya. Fraksi tenggelam kemudian diuji kembali pada media dengan densitas yang lebih besar. Proses diulang hingga semua material terpisah berdasarkan densitas. Setelah itu, berat setiap fraksi dibandingkan dengan berat awal untuk mengetahui perolehan dan kehilangan material. Data persentase berat dan kadar abu kemudian disusun menjadi kurva usability. Nah, ini merupakan peralatan dari uji endap apung, teman-teman, di mana peralatan yang digunakan antara lain yaitu alat uji sink fluid untuk fraksi kasar, funnel khusus untuk partikel halus, dan juga hidrometer untuk mengukur densitas cairan. Ini sorry teman-teman, jadi media cair yang umum dipakai adalah white spirit DR077, persoretylin densitas relatif yaitu 1,61 teman-teman, bromoform densitas relatif DR-nya yaitu 2,79, dan tetrabromethane itu DR-nya 2,96. Kombinasi media digunakan untuk mendapatkan densitas pengujian yang sesuai, teman-teman. Ini merupakan tabulasi data dari ketercucian. Oke, teman-teman, di sini berbagai jenis kurva yang dibuat itu terdiri dari elementary curve. Yang ini untuk menunjukkan hubungan dasar densitas terhadap kadar abu, teman-teman. Sini bisa dilihat. Dan sini ialah cumulative fluid curve, digunakan untuk menghitung yield clean cool. Ini bisa dilihat di sini, teman-teman. Dan di sini ada average as in refuse curve, di mana ini menunjukkan kadar abu material reject, teman-teman. Dan di sini ada specific gravity curve,
di mana ini untuk memetakan distribusi densitas material, teman-teman. Dan di sini ada spesifik gravity distribution 0,1 curve. Itu menentukan besaran near gravity material atau NGM, teman-teman. Oke, di sini juga ada visibility curve. Itu kompilasi seluruh data untuk menentukan metode pencucian yang paling efektif. Oke teman-teman, hasil pengujian tadi menunjukkan target S clean cool itu sebesar kurang lebih 10% dan yield clean cool itu kurang lebih 53% dan amount of discard atau reject itu kurang lebih 47% teman-teman. As discard itu kurang lebih 70 sampai 75% berdasarkan ujung kurva Sinks. Dan juga ada separating relative density itu 1,45 sampai 1,50, dan juga ada near gravity material NGM itu 1,5 sampai 2%. Ada juga separation itu mudah, tergolong mudah teman-teman. Dan metode pencucian yang paling sesuai dan paling efektif itu jig dapat digunakan, HMS juga dapat digunakan. Oke, jadi kita lanjut ke dalam kelebihan dan kekurangan dalam pencucian batu bara. Pencucian batu bara memiliki kelebihan utama dalam meningkatkan kualitas produk dengan menurunkan kadar abu dan sulfur, mengurangi pengotor seperti pasir dan lempung, serta menaikkan nilai kalor, teman-teman. Sehingga batu bara lebih sesuai dengan spesifikasi pasar, bernilai jual lebih tinggi, biaya transportasi lebih efisien, dan juga lebih ramah lingkungan juga, teman-teman, saat digunakan. Sekaligus membantu menjaga konsistensi mutu produksi melalui proses blending. Namun proses ini juga memiliki kekurangan teman-teman, berupa kebutuhan investasi awal yang sangat besar. Untuk membangun fasilitas pencucian, biaya operasional yang tinggi seperti air, listrik, bahan kimia, tenaga kerja, dan juga perawatan. Adanya kehilangan batu bara selama proses recovery tidak mencapai 100%. Timbulnya limbah selari dan tailing yang memerlukan pengolahan khusus tentunya, serta keterbatasan efektivitas pada jenis batu bara tertentu, terutama jika kualitas batu bara ROM sudah baik atau kandungan fine terlalu tinggi. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.